Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, saya ke Pak Pujo ya. Karena kan tadi dikatakan kalau penggunanya itu sebenarnya yang esensial. Siapa ini yang yang membeli begitu ya jasa hoax ini begitu. Tapi karena masih dalam proses mungkin ya, jadi belum dipublikasikan. Tetapi mengapa ini yang menjadi sorotan kemudian ada nama Egy Sujana ya begitu. Ini juga menjadi pertanyaan seperti yang disampaikan tadi bahwa Sarah Chen ini adalah produser hoax lah ya. Apa nggak mungkin juga bahwa yang tersusun pengurusnya ini hoax juga begitu ya, Pak Pujo? Jadi begini, kalau kita melihat sarasennews.com dan jaringan, itu memang semua kan masih bisa melihat gitu. Jadi siapapun saat ini pun bisa mengecek apakah bisa ada pengurus ya, itu masih ada susunan masih pengurus ada, itu? Masih ada. Itu namanya fakta digital, ya kan itu. Masalahnya fakta kita nggak pernah buka websitenya Sarah ya. Mbak Rama harus buka nih, nah, disini, kan gitu. Artinya begini, artinya bahwa itu disebutkan oleh para pelaku, dituliskan. Mereka sendiri yang bikin, kan begitu? Ya, ya kan? Nah ini Egy Sujana akan diperiksa atau bagaimana nih Pak? Yang bersangkutan sekarang naik haji ya, sedang naik haji. Nanti selesai naik haji tentu saja semua yang ada kita mintain keterangan. Tapi secara logis mungkin tidak sih Pak, ada website yang hoax gitu, jualan hoax begitu, menyantumkan pengurusnya, susunan pengurusnya dengan jelas begitu. Jadi kan biasanya akun palsu seperti itu kalau memang prakteknya jahat. Yang ada di internet itu kan sarasennews.com, ya kan? Itu kan template yang ada di internet. Sementara yang ada dalam struktur organisasi kan ini mengenai masalah sarasennews.com itu. Sementara jualannya ini adalah faktor yang berbeda lagi, kan begitu. Ya. Ini adalah core bisnis, itu PT-nya kalau salah saya harus cek lagi. Itu ada nama PT-nya juga, kan begitu. Ini Saracen memiliki jaringan, kan begitu. Just dengan PT-nya itu dengan tumpangan sarasennews.com itu berjualan. Ini mungkin bisa ditambah dengan Pak Anton ya kan, biasanya kalau yang hoax gini biasanya anonim begitu kan ya, kalau ini kok malah struktur organisasinya kalau dilihat dari sarasennews.com-nya ini masih bisa cek tataran portal yang normatif, ya kan? Mereka ini, saya setuju dengan Pak Pujo itu, mereka nggak jual ininya Saracen, tapi lebih kepada the whole konsep hoaxnya. Jadi misalkan ada kepentingan dari Mbak Rama soal A, mereka ini tawarkan konsep soal A. Jadi Saracen itu mungkin kalau dalam istilah perusahaan pengusaha itu lebih kepada PT-nya aja. Tapi lebih kepada ibaratnya dalemannya ini ya lebih kepada konten. Komisaris PT-nya atau struktur organisasi PT-nya tuh tahu tidak praktek-praktek hoax begini? Kalau ada beberapa nama yang dicatut, saya juga bukan wewenang saya untuk mendeklar itu. Mungkin dari pihak mereka menjual pengaruh. Ini untuk meyakinkan, dalam meyakinkan customer kan banyak hal ya, banyak strategi. Kalau misalkan saya mau jualan ini, oh ini di dalam kita ada ini juga gitu. Mengconvince kita, jadi orang membayar juga kan yakin. Tapi ya saya nggak tahu sampai sana, mungkin itu kebenarannya memang perlu ditelusuri juga begitu ya. Iya. Tapi ini Pak Hendy ya, kita tahu Egy Sujana di kubu mana ketika pilkada kemarin. Ini jadi semakin mengkonfirmasi. Kubu mana itu? Ya yang jelas anti Ahok lah ya. Nah, tapi tarikannya itu loh, tarikannya. Nah, kan banyak mengkritisi lah ya dulu waktu pilkada. Nah, ini kan dengan Egy Sujana ditulis seperti itu sudah jelas nih gitu kan. Nggak, saya terserah lah itu Mas Egy mau ada di situ mau enggak, nanti kan biar dia aja cuma klarifikasi kan. Kalau saya tidak salah, ada salah satu pelaku juga udah ngomong katanya saya nggak tahu Egy ada di situ atau tidak dan Egy ngapain gitu kan. Gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ada salah satu pelaku udah bicara tentang ketidakadaan peran Egy Sujana kalau saya tidak salah. Saya harus cek lagi ya, karena itu kan saya lihat tadi di internet ya, itu wartawan mana bisa wawancara dengan saudara Jas. Tetapi pengakuan dan lain-lain itu kan hal yang berbeda dengan bukti digital. Begitu. Bukti digital itu seperti ini. Saya bisa berbicara namanya, oh saya nggak gini. Tetapi faktanya kan
apa yang ada, realita antara jejak pengkopan digitalnya memang dilacak yang begitu ya. kita sekarang ini polisi yang dikejar bukan pengakuan. Karena semua para pelaku itu jas dan lain-lain itu nggak pernah ngaku. Waktunya sebelum ditangkap enggak, saya nggak ini yang bikin siapa? Ini siapa? Kamu apa? Nah, kan seperti itu. Ini mana orang saya speed saya menghina Mas Emi namanya begitu. Masa saya bilang saya menghina? Oh enggak, bukan saya ini, bukan gitu. Ini kan laptop kamu waktu kamu bikin ini. Kan gitu. Waktu kamu bikin ujaran. Tapi yang menarik ini tadi katanya siapa yang jam-jam? Betul, nanti tanya ke bapaknya yang megang ini laptop anak ini sendiri. Betul, anak saya, kakaknya nggak pernah. Ya dia lah kan seperti itu yang saya bilangin. Jejak digital itu bisa dihapus. Jadi bukan pengakuan kan. Banyak sekali pelaku di dulunya nggak ngaku sampai sekarang juga gini-gini juga. Ya, seperti itu. Jadi yang nanti kita cari adalah fakta. Tapi begini Pak Pujo, kata Pak Semi tadi banyak juga syarat ini memanfaatkan akun-akun mati begitu kan ya. Atau memanfaatkan akun orang lain seperti itu. Ada juga kalau nggak salah Mustafa Nahrawardaya juga disebut-sebut dan mengatakan bahwa akunnya itu sudah dihack orang begitu. Oh, saya nggak tahu yang nah, itu. Tapi memang ada modus itu karena makanya kan nggak semua orang aktif di Facebook. Ada karena sudah ditinggalin aja, tapi nggak dihapus. Nah itu memang ada orang yang punya kemampuan itu bisa lakukan searching. Oh, ini kok sudah mulai gak anu ya, coba-coba. Nah itu mereka memanfaatkan itu untuk ya tadi memviralkan tadi seolah-olah ini akun anu. Pernah ada kita tangkap tuh itu tadi ada mahasiswa, itu akunnya mahasiswa di Semarang kayak gitu. Wah, orangnya kita lihat ada, tapi udah ini bukan dicari bukan di situ. Tuh. Orangnya di tempat lain. Ya tapi ketangkap juga. Iya, dapat. Maksud saya gitu. Kadang-kadang kalau apalagi Twitter gampang juga dihack. Saya saja orang dihack tuh. Ya itu yang tadi saya bilang di dunia digital itu hanya perlu waktu aja. Untuk membuktikan. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi misal kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.